Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Monika Dwi Puspitasari dengan NIM 201313004. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang kebocoran tekanan pada suction pump yang berpengaruh pada daya hisap vakum. Pertama-tama aku akan menjelaskan tentang apa itu suction pump. Jadi, suction pump ini merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian, cairan yang dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah foto dari suction pump. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari suction pump. Yang pertama ada motor sebagai penggerak, ada selang, ada botol sebagai penampung cairan, manometer, suction regulator, pengaman sebagai tanda cairan berlebih atau overflow protection, dan yang terakhir ada foot switch. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari suction pump. Pada dasarnya, konsep kerja dari suction pump ini menggunakan teknologi vakum yang dapat diartikan sebagai ruang yang sudah kosong dari partikel-partikel atom. Suction pump ini bekerja dengan bantuan motor listrik satu tegangan, yaitu 110 atau 220 volt, 145 rpm, dan 50 per 60 Hz. Pada alat kesehatan ini terdapat dua penghisap, yaitu sentrifugal rotari dan membran. Jenis sentrifugal rotari yaitu penghisap terdiri dari beberapa kipas atau pisau yang terdapat pada rumah penghisap dan dihubungkan dengan motor atau bagian yang berputar pada elektromotor. Pada rumah penghisap bagian luar terdapat dua katup, yaitu lubang hisap dan lubang tiup, serta lubang pembuang oli. Oli merupakan pelumas dan pendingin pada bagian kipas. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sampai seberapa kuat penghisap bekerja, skala 0 sampai 800 mmHg. Jenis membran terdiri dari stang kedudukan, karet membran, kedudukan katup hisap, dan katup tekan. Tutup atau rumah penghisap yang mempunyai katup atau lubang hisap dan lubang tekan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan cara penggunaan suction pump ini sendiri. Yang pertama, pastikan dan persiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses suction sudah steril dan dapat digunakan dengan baik, seperti kondisi kelistrikan suction unit, catheter tabung cairan, dan pipa penghubung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Yang kedua, pastikan hubungan antara suction machine dengan tabung cairan terhubung dengan baik. Yang ketiga, hubungkan tabung cairan ke catheter menggunakan pipa. Yang keempat, lakukan percobaan menghisap dengan air bersih. Yang kelima, setelah proses suction telah selesai, cabut pipa penghubung antara mesin dan catheter ke tabung cairan. Yang keenam, tutup dengan rapat tabung cairan dan buang atau bersihkan tabung sesuai dengan jenis tabungnya. Yang terakhir, lakukan sterilisasi pada catheter dan tabung serta charge ulang alat suction untuk penggunaan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah alat yang digunakan untuk kalibrasi pada suction pump. Jadi, ada digital pressure meter, thermohygrometer, dan electrical safety analyzer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kalibrasi. Yang pertama itu adalah prakalibrasi. Di sini yang pertama, siapkan lembar kerja dan metode kerja. Yang kedua, lakukan pendataan administrasi meliputi pemilik, alamat, data alat medik, tanggal, dan ruangan atau lokasi kalibrasi. Yang ketiga, lakukan pengukuran kondisi lingkungan meliputi suhu dan kelembapan lingkungan, dan data tersebut diambil pada ruang kalibrasi pada awal dan pengukuran alat. Yang keempat, pemeriksaan fisik dan fungsi alat meliputi periksa kondisi fisik dari suction pump, yaitu power cord, selang, penutup tabung, regulator, selungkup, dan filter. Yang kedua, catat kondisi tersebut pada lembar kerja.
Selanjutnya adalah saat kalibrasi. Yang pertama itu adalah uji keselamatan listrik. Di sini yang diuji itu ada tegangan jala-jala, tahanan isolasi kabel catu daya, tahanan hubung pentanahan dengan chassis, arus bocor pada chassis dengan pembumian, arus bocor pada chassis dengan tanpa pembumian, arus bocor pada chassis polaritan terbalik dengan pembumian, arus bocor pada chassis polaritan terbalik dengan tanpa pembumian. Setelah itu masukkan hasilnya ke lembar kerja hasil pengujian keselamatan listrik. Yang kedua itu adalah pengukuran vakum. Yang pertama adalah posisikan alat pada posisi on. Yang kedua itu tentukan titik pengukuran pada posisi, itu maksimum, medium, dan minimum mmHg. Yang selanjutnya adalah atur tekanan setting dengan memutar regulator. Selanjutnya adalah tunggu beberapa saat sampai posisi jarum stabil. Selanjutnya catat nilai penunjukan pada display digital pressure meter. Yang terakhir, ulangi pengukuran sampai 6 kali pengukuran. Yang selanjutnya adalah pengukuran tegangan. Yang pertama, posisikan jarum pada vakum gauge pada posisi 0 mmHg dalam keadaan alat on. Yang kedua, tentukan titik pengukuran pada 0,10%, terus 25%, 50%, 60%, dan 70% mmHg. Yang ketiga, atur tekanan setting dengan memutar regulator. Yang keempat, tunggu beberapa saat sampai posisi jarum stabil. Yang kelima, catat nilai penunjukan pada display digital pressure meter. Yang keenam, ulangi pengukuran dengan cara naik turun sampai 3 kali pengukuran. Yang terakhir, buat perhitungan ketidakpastian. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan, yaitu kebocoran tekanan pada suction pump dapat mempengaruhi daya hisap alat, sehingga daya hisap alat tidak maksimal dan tidak mencapai akurasi daya hisap maksimalnya. Jika selang pada suction ini longgar, itu juga mengakibatkan tekanan pada alat berkurang. Selain selang longgar, penyebab dari kebocoran tekanan pada suction pump ini adalah filter di suction pump yang kotor, sehingga mengakibatkan daya hisap atau vakum kurang maksimal. Jadi, cukup sekian dulu penjelasan dari aku. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sama-sama.